Halo kalian semua, apa kabarnya? Mimin doakan semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rizkinya dan dimudahkan dalam beraktivitas. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Romeo Must Die. Film yang dibintangi aktor keren Jet Li ini, bercerita tentang seorang polisi Hong Kong yang berniat balas dendam atas kematian adiknya. Adiknya sendiri tewas akibat pertikaian antara mafia Hong Kong dan mafia Amerika. Bagaimana keseruan kisahnya? Baiklah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah klub malam. Terlihat seorang pria bernama Po, yang merupakan anak dari bos mafia Hong Kong. Dia diusir karena orang Cina dilarang berada di sana. Untungnya seorang pria bernama Kei, yang merupakan orang kepercayaan ayahnya Po, datang membantu. Namun keributan itu harus terhenti, sang pemilik klub bernama Silk mengeluarkan senjata otomatis untuk membubarkan mereka. Keesokan harinya, Po ditemukan tewas tergantung. Kabar kematian Po sampai kepada ayah Po yang bernama Ketua Chu. Kabar itu juga didengar saingan bisnis Chu yang bernama Isaac, dan tangan kanannya yang bernama Meg. Sementara di penjara, seorang pria juga mendapat kabar tentang kematian Po. Dia adalah Han, yang tak bisa menahan emosinya hingga menyerang petugas. Akibat penyerangan itu, Han akhirnya dimasukkan ke ruang isolasi untuk disiksa. Namun saat para petugas lengah, Han langsung menyerang mereka. Dan setelah semua dikalahkan, Han mengambil kuncinya dan keluar dari sel dengan menyamar sebagai petugas. Kemudian Han berpura-pura izin keluar untuk memasang lotre. Hingga akhirnya dia berhasil melarikan diri. Kembali ke Amerika, demi meredam pertikaian antar mafia, Isaac menemui Ketua Chu untuk berbela sungkawa atas kematian anaknya. Dia juga memastikan kalau kematian Po tidak ada hubungannya dengan kelompok Isaac. Diketahui kalau mereka berdua sedang bersaing untuk mendapatkan properti untuk dijual kepada seorang pria bernama Vincent, seorang pengusaha kaya raya yang akan membangun kawasan real estate. Sementara itu Han telah sampai di Amerika, dan berniat menyewa sebuah taksi. Namun si sopir menolak dan malah menghinanya, sehingga Han akhirnya mencuri taksi itu. Dan kebetulan saat itu seorang wanita bernama Tris masuk ke dalam taksinya. Karena menghindari Maurice, orang yang merupakan suruhan Isaac ayahnya Tris. Saat di jalan, Tris melihat cara Han mengemudi sangat buruk. Sehingga dia beranggapan kalau Han telah mencuri mobil itu. Namun Tris sama sekali tidak takut, karena yakin kalau Han adalah orang baik. Setelah mengantar Tris, Han menuju ke sebuah kamar apartemen yang merupakan bekas kamar dari Po. Diketahui kalau Po adalah adik kandung dari Han. Ternyata Han sendiri adalah seorang polisi yang belum jelas kenapa dirinya dipenjara. Dan tujuannya datang ke Amerika adalah untuk mencari tahu dan membalas dendam terhadap pembunuh adiknya. Han kemudian mencari petunjuk di sana, hingga menemukan log panggilan terakhir yang ternyata menyambung ke sebuah toko. Dan ketika Han mendatangi toko itu, dia melihat Tris di sana yang ternyata dia adalah pemiliknya. Han kemudian mengikuti Tris sampai ke rumahnya. Jelas Tris kaget melihat Han di sana. Namun Han menjelaskan kenapa dia mengikutinya, karena nomor terakhir yang dihubungi adiknya adalah nomor telepon toko milik Tris. Tris sebenarnya tidak mengenal Po. Namun dia pernah melihat adiknya Colin meminjam telepon toko untuk membantu bisnis ayahnya. Di saat pembicaraan itu berlangsung, tiba-tiba anak buah Isaac datang. Tris meminta Han keluar melalui pintu belakang. Namun Han lebih memilih keluar melalui pintu depan dengan menyamar sebagai kurir makanan. Dan karena gelagatnya mencurigakan, anak buah Isaac mencegatnya hingga inilah yang terjadi.
Namun berkat keahlian kungfunya, Han dengan mudah mengalahkan mereka. Tiba saatnya hari pemakaman Po, di mana semua keluarga dan kelompok mafia Chu datang ke sana. Han juga ternyata hadir di sana, yang terlihat sangat sedih atas kematian adik kesayangannya. Kemudian Han menemui ayahnya untuk bertanya tentang pembunuh Po. Di sini juga terungkap alasan Han dipenjara. Han membiarkan kejahatan ayahnya, sehingga dia dipecat dari kepolisian dan akhirnya dipenjara. Setelah itu Han juga menemui Kei dengan pertanyaan yang sama. Di sana Han menjelaskan, kalau sebelumnya Po terlibat perkelahian dengan orang kulit hitam, yang merupakan kelompok pesaing dari ayahnya Han. Han kemudian kembali menemui Tris di taman untuk menanyakan tentang adik Tris. Namun di tengah perbincangan mereka, Meg melihat jika Tris didekati oleh pria Cina. Saat itu juga Meg menghampiri Han untuk mengajaknya bermain American football. Akan tetapi tujuan Meg tentu hanya untuk mengerjai Han karena telah menghajar teman-temannya. Dan benar saja, Han benar-benar dikerjai oleh mereka. Namun saat Han mulai serius, Han membalikkan keadaan dan menghajar mereka semua. Hal itu membuat Tris semakin kagum terhadap dirinya. Pada malam harinya, Colin yang sedang bersenang-senang bersama pacarnya, kedatangan tamu yang langsung menghabisi mereka berdua. Keesokan harinya mayat Colin ditemukan di sungai. Di sana terlihat Tris yang sangat sedih atas kematian adiknya itu. Bahkan Tris menyalahkan bisnis kotor ayahnya yang menyebabkan adiknya tewas terbunuh. Ishak yang tak tega melihat kesedihan anaknya, dia menyuruh Meg untuk mencari pembunuh itu. Di sisi lain, Han yang kembali ke apartemen adiknya, melihat kondisi di sana yang sudah berantakan. Itu menandakan kalau ada seseorang yang sedang mencari sesuatu di sana. Kemudian saat Han memeriksa, dia menemukan kunci mobil adiknya di meja. Kemudian Han menuju ke parkiran mobil dan menemukan sebuah tongkat di mobil adiknya itu. Dan di dalam tongkat itu, terdapat secari kertas yang isinya menunjukkan beberapa alamat. Kemudian Han kembali ke kamar, dan menemukan Tris yang sedang melamun di sana akibat kematian adiknya. Han yang merasa kematian Colin dan adiknya saling berhubungan, mereka memutuskan untuk menuju ke salah satu alamat yang tertulis di kertas. Namun sesampainya di sana, orang-orang di tempat tersebut sudah terbunuh semuanya. Han yang mendengar suara kendaraan, dia bergegas keluar dan melihat dua motor yang dikendarai si pembunuh. Hingga terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Namun belum sempat mendapat informasi, si pembunuh yang merupakan wanita Cina harus tewas di sana. Setelah kejadian itu Han menemui ayahnya, karena curiga kalau pembunuhan itu direncanakan oleh ayahnya. Namun ayahnya menyangkal dan justru menuduh kelompok Ishak, yang telah menyewa orang Cina untuk mengadu domba mereka. Berpindah ke Meg, dia memaksa warga di pinggir pantai untuk menjual tanahnya. Tentu saja dengan cara kekerasan. Di sisi lain, ternyata kelompok Chu juga melakukan hal yang sama. Dengan mengutus Kei untuk memaksa pemilik lahan yang lain. Bahkan cara yang mereka gunakan lebih kejam. Mereka tidak segan-segan membunuh meski sama-sama warga Cina. Di tempat lain, Han mendatangi Tris untuk mengajaknya untuk mencari alamat yang lain. Dan ternyata, tempat itu adalah sebuah klub malam yang didatangi Po sebelum meninggal.
Saat mereka bertemu dengan Silk, pemilik klub itu mengatakan kalau Meg memaksa para pemilik lahan di sana untuk menjualnya kepada Ishak. Tak lama kemudian, Meg dan anak buahnya muncul di sana. Meg dengan tega membunuh Silk dan dia membawa Han ke markasnya. Ternyata Meg dan anak buahnya, selama ini telah berkhianat kepada Ishak. Setelah mengetahui itu semua, inilah yang dilakukan Han. Hingga akhirnya, si gendut yang banyak bacot berhasil dikalahkan. Di sisi lain ternyata transaksi sedang dilakukan. Ketua Chu mendapat bayaran dari lahan yang dia dapatkan, begitu juga Ishak yang mendapat bayaran atas lahan yang dia kuasai. Namun kemudian Ishak berubah pikiran. Dia membatalkan kesepakatan, karena dari kesepakatan itu, akan menimbulkan banyak korban. Tiba-tiba Meg membongkar pengkhianatannya terhadap Ishak. Dia bahkan mengaku bekerja sama dengan kelompok Chu untuk mendapatkan banyak lahan. Meg juga mengaku kalau kematian Colin adalah atas perintahnya. Mendengar hal itu, Ishak menjadi emosi. Dia menyerang Meg hingga akhirnya Meg melepaskan tembakan. Akibat itu semua, situasi jadi tak terkendali karena berebut akte tanah. Namun saat Vincent akan kabur membawa aktenya, Meg berhasil menembaknya hingga akte itu terjatuh. Namun saat Meg akan mengambilnya, tiba-tiba Han datang. Han yang mengira Meg adalah pembunuh Po, ternyata justru pihak Chu yang telah melakukannya. Saat Han lengah dan akan ditembak, tiba-tiba Tris datang dan langsung menembak Meg. Setelah itu Han dan Tris masuk ke dalam untuk menemui Ishak yang ternyata masih hidup. Kemudian Han meminta Tris menemani ayahnya, sementara dirinya akan menemui ayahnya yaitu Ketua Chu. Han yang sudah mengetahui kematian Po adalah ulah dari Kei, dia terlebih dahulu menemui Kei untuk balas dendam. Keduanya mempunyai kemampuan bela diri yang sama. Namun pada akhirnya, Han berhasil menghabisi Kei. Setelah itu Han menemui ayahnya untuk mengungkapkan kekecewaannya. Namun Han tidak akan membunuh ayahnya itu. Karena kalau bukan polisi yang akan menangkapnya, maka keluarga Cina lain yang akan menemukan dan membunuhnya. Mendengar perkataan anaknya itu, Ketua Chu mengambil senjata dan kemudian bunuh diri. Dan film pun akhirnya selesai. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.